Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap hal sahabat ada ahlinya, ya. Ilmu ada ahlinya, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, mantik, ada ahlinya. Ada dalam ilmu kehidupan, ilmu matematika ada ahlinya, kedokteran ada ahlinya, ilmu geologi ada ahlinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula ilmu ruh, ya. Nah, ilmu ruh adalah merupakan ilmu yang jarang dibahas. Padahal inilah merupakan ilmu yang paling penting yang harus kita kuasai. Karena kalian suka atau tidak suka, nanti ruh akan keluar dan wajib melanjutkan perjalanan. Dan wajib kita mengembalikan ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Ini bukan ruh kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan sebagian kecil dari ruhku padamu. Tetapi manusia tidak menggunakan ruh yang ditiupkan Allah pada diri kita untuk kembali pada Allah. Padahal ruh itu sengaja ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Bersama ruh itu muncullah berbagai aspek sahabat, termasuk ilmu mengenal Allah. Dan segala ilmu yang ada di alam dunia ini dengan ruh itu, karena dia adalah merupakan ruh Allah. Bersamaan dengan ruh Allah itu ditiupkan pada diri kita manusia, maka kita manusia memiliki potensi segala hal, sifat-sifat Allah. Ajiznya Allah, jabarnya Allah, qoharnya Allah, goninya, kayanya Allah, rozaknya Allah. Maka Allah di dalam surat An-Najm mengingatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan menangis dan ketawa. Aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Aku menciptakan adalah dohir dunia akhirat. Aku menciptakan kaya dan cukup, sahabat. Allah tidak berkata miskin, tapi yang Allah ciptakan adalah kaya dan cukup, ya. Sebenarnya kita tidak perlu kaya, asal cukup sebetulnya sudah aman. Artinya cukup buat jalan-jalan ke Perancis, cukup buat beli Mercy, cukup buat beli bangun rumah, cukup membahagiakan rumah tangga, cukup sebetulnya. Tetapi kita manusia malah justru terbalik merasa miskin. Maka kita akan menarik prasangka itu. Kita malah berpikir susah, ingin bahagia malah berpikirnya susah. Yang datang adalah susah. Ingin lancar yang dipikirinnya adalah macet. Maka yang datang adalah macet. Inilah konsep yang sebetulnya manusia adalah hukum tarik-menarik. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, ana indodoni abdibih, aku tergantung prasangka hambaku. Maka itulah hati-hati, karena kamu itu siapa? Ya, diri kita yang sebenarnya itu ruh Allah. Tentu saja pada saat prasangka kita buruk, kita telah menetapkan prasangka itu. Nah, itulah karena manusia tidak mengenali dirinya, maka dia tidak mengenali Tuhannya. Rob yang meliputi dirinya. Kata Tuhan, inna robbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Pertama, wujud Allah ada pada dirimu. Yang kedua adalah kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, milik Allah semuanya. Tapi pada saat kita merampoknya, disitulah manusia akhirnya mendapatkan kesulitan. Dan Tuhan ingatkan pada proses penciptaan, ya. Tuhan menciptakan, mengingatkan kepada kita pada saat kata Tuhan adalah ya ayyuhal insan. Tuhan sudah memanggilnya insan. Artinya adalah manusia yang sudah komplit keilmuan sebetulnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau dari Rabbmu yang maha penyayang. Rabbmu yang memberimu tanpa kau minta. Rabbmu yang telah memberi penglihatan pada matamu tanpa kau minta. Rabbmu yang memberikan pendengaran pada telingamu tanpa kau minta. Bahkan engkau lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan tanpa kau minta. Kenapa kau protes dengan wujudmu laki-laki atau perempuan? Bahkan kau tidak pernah meminta agama. Kenapa kau benci agama orang lain? Membenci agama orang lain berarti engkau telah menolak kehendak Tuhan. Inilah yang merupakan kebodohan manusia yang akhirnya manusia terhijab dari Tuhan. Siapa yang memilih agama? Kamu tidak pernah memilih agama. Kenapa kau benci kepada orang yang berbeda agama dengan kamu?
Kenapa engkau benci kepada orang yang beda suku dengan kamu? Padahal mereka berbeda suku, jadi Cina, jadi orang Perancis, jadi orang Korea, jadi orang Jepang, jadi orang India. Bukan pilihan mereka. Nah inilah kita harus belajar. Bagaimana belajar adalah memandang hukum Tuhan di alam ini. Pada dirimu dan di luar dirimu. Kalau kau tidak memahaminya, kau sendiri akan menderita. Dan Allah sudah menegaskan tentang siapa dirinya dan siapa kamu. Kata Allah, inna rabbaka atau bintas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Bahkan dalam hadis qudsi kata Allah, kamu itu aku. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Insan itu rahasiaku, insan itu aku, dan aku adalah insan itu. Maka disinilah siapa yang memahami itu, menyadari itu, maka akan mentajalikan sifat-sifat Tuhan. Apa dia? Gagah, ajij, jabar, kohar, bahkan kaya, goni, mugni. Mugni itu kaya. Goni itu kaya. Rozak, ya Allah, fatah. Maka akan selesai segala urusanmu. Tapi justru malah engkau merasa dirimu yang ada. Sehingga disitulah pada saat engkau mengeluhkan satu persoalan dengan satu keluhan, berarti engkau telah menetapkan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum pada jantungmu kesulitan itu. Yang kau tarik dengan nafasmu, yang akan kau fayakun adalah dengan keluarnya nafas dari dirimu. Jadi kamu membuatnya, kamu yang menciptakannya. Karena kamu adalah bukan kamu. Sadar atau tidak sadar, sangkaanmu yang membawa pada dirimu. Itulah Abah ajarkan tentang STS, kemudian juga bagaimana jam-jam tertentu biasakan duduk, walaupun tidak sholat tahajud misalnya. Walaupun tidak sholat hajat, sholat apapun. Sebetulnya bukan intinya sholat itu bukan di situ. Makanya sholat itu sebetulnya adalah perintahnya dalam Al-Quran. Semua tidak ada wa'amilus sholat, akimis sholat. Maka disitulah sesungguhnya adalah sadar kamu kepada nafas. Tadi semua ya. Sadar kamu keluar masuk nafas. Maka itulah yang paling mujarab itu adalah tirakat. Adalah kamu berkholwat, duduk, diam. Itulah cara berkomunikasi dengan Tuhan. Matikan dirimu, kemudian apa yang terbaik menurut sangkaanmu, sangkalah. Tapi rasakan kehadiran Tuhan yang menyangka itu. Biarkan dia yang akan membawa kepada dia, oleh dia. Dan sinilah konsep tauhid sebetulnya. Dan inilah yang disebut ilmu nafe, ilmu yang bermanfaat. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bukan fikih. Sahabat, fikih itu adalah merupakan campuran budaya, aturan manusia. Nah ini manusia kadang-kadang terjebak dengan aturan manusia, tapi melalaikan aturan Allah yang begitu gamblang. Allah itu lebih tahu daripada siapapun manusia. Maka kalian lihat ijtihad-ijtihad ulama itu, terus beda-beda. Bahkan lihat bagaimana ijtihad mereka-mereka para ahli tauhid, para ahli ilmu kalam. Dari mulai awal pun dari Imam Ja'far As-Shadiq. Naiklah kepada para imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka pun dalam berijtihad, dalam fikih pun berubah-ubah. Karena itulah sifat manusia memang tagoyur. Maka tidak boleh berpegang pada pandangan makhluk yang selalu tagoyur. Sebelum dia al-mutu qabla anta mutu. Tadi semua. Lihat Imam Syafi'i. Begitu mendambakan Imam Malik. Sampai usia 9 tahun dia meminta ibunya. Walaupun ibunya melarang. Kamu tidak pantas Syafi'i. Karena Malik itu, Imam Malik ada seorang ulama yang agung, ulama besar. Tapi karena keinginan Imam Syafi'i yang luar biasa. Pada satu kesempatan ada halakoh Imam Malik. Dia ada kesempatan duduk di sebelah seseorang. Yang pada saat itu Imam Malik sedang mengkaji kitab Al-Muwatta. Betapa anehnya, herannya Imam Malik melihat ada orang yang terus menjawab dan mengerti kitab Al-Muwatta. Hanya ditanya siapa kamu. Dan kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya bukan aku, ada anak kecil nih. Akhirnya disitulah Imam Syafi'i berkenalan dengan Imam Malik. Dan akhirnya menjadi murid setianya. Tapi kemudian, karena itulah pandangan manusia. Akan selalu berubah. Imam Syafi'i pun banyak menolak pandangan Imam Malik. Termasuk pandangan dalam bab rizki. Imam Malik berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i. Lihat dalam kitab Mazaibul Arba'ah. Ya. Jadi intinya bahwa fikih ini jangan dijadikan satu adalah kebenaran mutlak. Kata Abah juga, sekarang kalau fikih katakanlah kitab Kifayatul Akhyar.
atau dalam kitab Fathul Mu'in, atau dalam takrib, tentang mengkodo sholat, mengkosor sholat. Sekarang bagi dunia yang bulat ini, di mana sekarang ini ada alat transportasi sudah menggunakan pesawat supersonik yang bisa melawan cahaya. Ya, Abah kadang-kadang terbang duhur di Singapura, bisa sampai di sana masih duhur. Coba. Kalau mengikuti aturan fikih kan, kita harus sholat di mana waktu zaman yang ada. Atau sebaliknya dalam kitab Kifayatul Akhyar dibahas, tidak boleh wudhu dengan air yang terkena panas matahari atau dididihkan. Kamu tidak akan bisa wudhu di Norwegia karena airnya es batu. Ini kemudian fikih juga mengatakan bahwa maaf, ini bukan sedang merendahkan fikih, tapi maksudnya jangan terjebak dengan fikih. Ya, karena fikih itu ada ruang dan waktu pada isim makan dan isim zaman. Maka Allah tidak ada pada ruang isim makan dan isim zaman. Nah, inilah yang harus dipahami. Ya, contoh, Abah lagi di Paris. Abah lagi makan siang, maka lagi happy-happy di Menara Eiffel. Abah telepon ke sini salah satu jemaah. Pas dia bilang, "Wah, Bah, saya jam 3 nih lagi tahajud." "Wow, kalau begitu kamu sedang bersama Allah." Abah enggak di sini. Di sauna duhur sini jam 2 pagi. Itu kan tadi. Apalagi Amerika, beda 1 hari. Sini Rebo, sana Kamis. Coba pahami. Ya. Maka itulah fikih itu adalah akan membawa kamu kepada kebingungan. Banyak hal lah sekarang ini. Termasuk juga dalam istilah safar. Tadi semua. Orang ribut kilometer. Tadi semua. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun au ala syafarin au iddatun min ayyamin ukhar. Maka di situ juga safar bukan masalah jarak. Sekarang terbang dari Jakarta Abah ke, insya Allah besok tuh tanggal 2 Abah terbang ke Thailand. Itu 4 jam terbang. Maka sementara Thailand terbang 4 jam dengan Indonesia sama jamnya. Ke Malaysia cuma 1 jam, beda sejam. Ke Irian, negara kita sendiri, adalah beda 2 jam. Di Lombok kemarin Abah beda 1 jam. Nah, inilah kadang-kadang kita ini, kalau fikih dibawa kepada ruang dan waktu, maka ibadah kalian akan disinilah. Maka ilmu yang dibawa oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah ilmu nafi, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, adalah ilmu mengenal Allah, satu-satunya ilmu. Ingat itu. Nah, adapun sekarang adalah perkembangan ijtihad para ulama, tapi juga jangan terjebak. Karena kita lihat sejarah Imam Mujtahid saja. Ada sholat pada saat mereka merumuskan sholat Imam Ja'far As-Shadiq. 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, sholat baru dirumuskan. Bagaimana ya sholatnya Nabi Muhammad? Adalah dalil, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka sekarang manusia beda-beda pemahaman sholat. Ada sholat, ada usolli. Padahal mereka nggak ngerti mana sholat, mana usolli, mana sembahyang. Tadi semua. Kalau udah sembahyang, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, apa yang dipersembahkan. Orang nggak ngerti juga. Apa makna sholat? Tadi semua. Akhirnya pada saat melihat orang yang tidak sholatnya seperti kamu anggap kafir. Padahal mereka lebih sholat. Kalau menurut Abah. Itulah baginda Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Baginda Nabi bersabda, banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi buka. Tapi banyak orang iftar, buka, tapi saum. Imsak. Nah, disinilah sebetulnya. Maka marilah kita sempurnakan dalam berilmu kita. Maka tidak ada lagi. Karena segalanya kehidupan itu adalah Allah lah dalang satu-satunya. Ya. Kenapa kita ini mau keluar dari dramanya Tuhan? Akhirnya manusia, itu kata Tuhan tadi. Ya yuhal insan, ma gorroka birabbikal karim. Allah mengkaitkan apa yang telah melalaikan kamu. Apa yang membuat kamu gelisah. Tuhanmu yang menciptakan kamu. Rob. Allah menyebut dirinya Rob. Kalau udah Rob berarti mencipta, memelihara, mengatur. Makanya disitulah sya'ato'ilah. Ingatkan di hikmah yang keempat. Jangan keluarlah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Ya. Fama qoma bihi ghairuka anka. Apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu siapa? Allah dengan kudratnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya. La takum bihi li nafsika. Tidak usah lagi kau sok tahu. Kenapa? Karena kamu itu kadang-kadang mau usaha. Apa yang menurut pandangan baik pada usaha tertentu itu belum tentu baik untukmu.
Maka lihat banyak video orang loncat di parit. Kakek-kakek loncat, selamat. Tapi ada pemuda loncat di tempat yang sama, dengan gaya yang sama, celaka. Artinya segala perkara yang baik buat orang lain, belum tentu bagianmu. Coba pahami hidupmu itu. Belum tentu yang jelek juga jelek. Karena ada orang yang menjadi wali dari kejelekan, pintu kejelekan. Robiah Adawiyah dari Jablay. Umar bin Khattab dari tukang bobok, tukang tarok. Ya. Fudail bin Iyad, Syekh Sakoti, Syekh Habibil Ajami. Banyak sekali dari sisi negatif. Artinya bagi Allah, membawa kepada Allah. Bisa lewat surga dan neraka. Itulah makanya tadi. Berhenti pandangan bahwa kita hidup ini untuk surga. Ujung itu surga. Justru surga itu perjalanan di sini. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Maka pada sampai Jannatul Qurbah, surganya tidak ada lagi sungai susu, sungai madu, tidak lagi bidadari, tidak ada lagi istana. Karena di situ ada surga rasa. Kau menatap wajah, wujuhu yauma idin nadirah. Wajah mereka berseri-seri menatap wajah Tuhannya. Karena pada saat engkau sudah menatap wajah Tuhan, hari ini pun di sini, walaupun celana kamu hanya tinggal selapis itu, dan kamu tinggal hanya di ruangan 1,5 meter, di bawah tembok batu sekalipun, di dalam lubang sekalipun, oh bahagianya lebih dari sultan asal bersama Allah. Inilah yang harus dipahami. Tidak membutuhkan susu, tidak membutuhkan madu, tidak membutuhkan bidadari, tidak membutuhkan bidadara, tidak membutuhkan mobil, tidak membutuhkan. Itu kalau sudah sampai pada Allah. Ya, maka ada seorang gila yang di pasar Cilongo yang tiap hari menangis bahagia. Padahal dia hanya menggunakan celana kolor. Badannya kosong. Di sampingnya adalah roti-roti busuk yang diambil tempat sampah. Dia hanya memandang jarinya. Allah, ya Allah. Itulah cara Allah pada saat ingin memberikan kenikmatan kepada kamu. Tidak membutuhkan syarat dan kondisi. Kalau sampai situ. Tapi kalau belum sampai situ. Maka ruh jismanimu Allah berikan dulu kenikmatan. Bidadari. Ya. Bagi perempuan, suami yang soleh itulah bidadari. Dan tapi bidadari, hurun in itu dalam hidupmu adalah mobilmu yang membahagiakan kamu. Hurun in itu bidadari. Kursi rumahmu yang kau cintai, yang kau elap. TV-mu, tempat tidurmu itu bidadari. Kalau kalian mau tahu. Nah, semua. Maka baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Iya. Dan istrimu adalah bidadarimu. Suamimu adalah bidadarimu. Maka manusia yang tidak bahagia. Maka disinilah hakikat tauhid adalah kawin. Kawinkan. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Maka sahabat, kalau kalian ngerti nanti hukum. Pada dasarnya, pada saat sudah sampai pada titik Tuhan tadi. Semuanya adalah kamu jadi malikin nas. Kamu adalah menjadi raja manusia. Maka engkaulah yang menjadi penentu. Hukum ada di tanganmu. Sesungguhnya. Yalah, kalau sudah sampai pada martabat itu. Cuma pahami prosesnya. Jangan salah. Ya. Jadi marilah kita berjalan. Kalau tidak, akhirnya kita di alam mulki. Di ruh jismani tidak bahagia. Karena terus ngeluh. Terus protes. Akhirnya yang datang keburukan. Datanglah keburukan. Kamu terpuruk pada judi online. Kamu terpuruk pada usaha yang kamu anggap baik. Ternyata buruk. Ingat. Baik dan buruk itu di sisi Allah. Yang baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Yang buruk bagi seseorang belum tentu buruk bagi orang lain. Itulah yang harus dipahami dalam kehidupan. Ya. Maka mari memandang Tuhan jalalnya, koharnya, jamalnya dan kamalnya. Maka itulah kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka satu perkara, tapi lebih baik kepadamu. Contoh, kamu dagang rugi. Kamu nganggap itu buruk. Padahal kata Allah, kalau engkau biarkan, maka kehancuran kebahagiaanmu. Kau nggak ngerti. Ada semua. Maka kalau seandainya sesuatu itu tidak berjalan semestinya, percayalah, itu tidak baik untukmu. Ada yang lebih baik. Karena Tuhan tanpa kamu lakukan sesuatu pun dia sudah memberi yang terbaik. Ya yuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang telah memberikan pada Tuhanmu yang sudah menciptakanmu, menjadikan dirimu, menyiapkan segala apa yang kau butuhkan, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Tadi semua. Tapi kau malah
mencari kepada makhluk tadi semua. Aku tahu yang terbaik untukmu, sahabat. Percayalah, tidak dalam segala keburukan itu buruk. Ya, maka kalau seandainya kita terjerumus di dalam keburukan, maka itulah kenapa Abah menyaksikan sekarang banyak manusia bangkit dari rugi. Manusia bangkit dari jatuh. Manusia bangkit dari sesat. Karena itulah cara Tuhan membawa manusia kepada Dia. Bisa lewat pintu manapun yang Dia kehendaki. Wa asya'an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu perkara, tapi kamu adalah tidak baik untukmu. Ingat itu. Orang yang menanam melon, dulu ada Asep Melon, sukses dia melon karena dia gatal. Dia mendengar di kampung sebelah ada namanya Asep Cabe, yang sukses juga dapat miliaran dengan cabe. Asep Cabe gatal ingin nanam melon, Asep Melon gatal ingin nanam cabe, akhirnya habislah dua-duanya. Yang satu habis Asep Melon gara-gara nanam cabe, yang Asep Cabe gagal gara-gara nanam melon. Itulah selalu manusia bersangka, oh kalau usaha ini lebih baik, kayaknya dia sukses, aku ikut. Belum tentu, my friend. Be realistic dalam hidup. Tadi semua, percayalah pada Dia. Walaupun nampaknya kelihatan berat untukmu, percayalah. Dalam keburukan itu, dalam kesulitan, di sebalik kesulitanmu itu ada kemudahan. Percaya, Quran mengatakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Maka pada saat engkau sulit, jangan ngeluh. Justru engkau akan masuk ke dalam kemudahan. Kau mengeluh, kau mengekalkan kesulitan itu. Engkau menerima, maka engkau akan berjalan.